Hai anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Jadi sekarang Ibu akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa tahap yang ketiga. Tahap ketiga adalah pembuatan laporan. Nah, dalam tahap pembuatan laporan ini, dasar kita adalah neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet. Nah, perhatikan baik-baik. Pertama kali, laporan keuangan yang kita buat namanya adalah laporan laba rugi. Ini ya. Nah, laporan laba rugi yang akan kita buat pertama kali. Artinya, dalam laporan laba rugi ini hanya menggambarkan berapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh. Nah, dari mana asalnya? Berarti laba atau keuntungan diperoleh itu berasal dari pendapatan jasa yang diterima, baik pendapatan operasionalnya atau pendapatan usahanya, atau pendapatan yang berasal dari pendapatan lain-lain. Oke, kalau di sini pendapatannya hanya satu, yaitu pendapatan jasa. Oke, kita masukkan ke sini. Kemudian pendapatan ini nanti akan dikurangi dengan beban-beban operasional perusahaan. Maka beban ini tinggal beban-beban yang di sini akan Ibu copy, masuk beban yang ditambahkan di sini. Nah, beban-beban inilah yang nanti akan digunakan untuk mengurangi pendapatan. Kita hitung dulu, misalnya beban gaji. Oke, beban gaji kita lihat di kolom sini ya, kolom laba rugi ini. Ingat, lihatnya di sini. Jadi kita pindahkan saja. Nah, data yang berubah karena tadi Ibu mengkopinya dasarnya adalah ini. Jadi tinggal kita pindahkan saja. Oke, terus sampai semua beban itu dipindahkan ke laporan laba rugi. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita jumlahkan berapa besar beban-beban dalam satu periode. Sudah ketemu, baru beban ini digunakan untuk mengurangi besarnya pendapatan. Maka ketemulah berapa besarnya laba perusahaan. Coba kita lihat bersama-sama. Ini harus sama dengan yang tercantum di sini. Ya. Oke. Maka beban itu harus sama, beban ini kalau mau Ibu tarik, ini harus sama dengan yang di sini. Nah, oke, Ibu besarkan supaya terlihat. Ibu kasih warna dulu supaya kalian bisa melihatnya dengan jelas. Oke, ya. Nah, ini harus sama gitu. Oke, baik. Langkah selanjutnya setelah membuat laporan laba rugi, yang dibuat adalah laporan perubahan ekuitas. Oke, kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Oke, kita ganti laporan perubahan ekuitas. Nah, artinya apa? Ekuitas itu kan modal. Artinya dalam laporan perubahan modal ini melihat perubahan modal pemilik itu seperti apa dari modal awalnya sampai modal akhirnya. Nah, kita tulis di sini modal awal Tuan Akila tanggal
Desember 2019. Artinya kita hanya akan lihat 1 Desembernya itu berapa. Dari mana kita lihat? Dari neraca, dari saldo, ya, dari saldo awalnya per ini. Dan sini modalnya tuan akhilah adalah 90. Kita pindahkan, ya. Lalu setelah itu, karena di sini menghasilkan laba bersih sebelum pajak, tetap ini kita perhitungkan saja dulu. Seharusnya yang masuk di sini adalah laba bersih setelah pajak. Anggap saja ini kita tidak kena pajak atau beri pajak, ya. Maka di sini ditambahkan dengan laba bersih. Itu laba bersihnya berapa? Laba bersihnya tinggal kita ambil dari sini saja. Itu. Kemudian kita jumlahkan. Nah, ini laba ini akan menambah modal awal. Nah, yang ketemu ada tidak prive-nya? Pengambilan pribadi prive tuan akhilah sebesar, kita lihat sebesar berapa ini, ya? PV-nya sebesar 800. Oh ya, karena modal ini karena ada tambahan tadi, jadi modal awalnya yang diambil dari sini. Nah, itu modal awalnya. Itu bukan modal awalnya yang pertama kali dalam soal tadi, maaf, enggak, karena memang dalam transaksi tadi sudah ada tambahan, berarti 240 yang kita cantumkan. Lalu kalau ada prive ini mengurangi modalnya, jadi menghasilkan modal akhir tuan akhilah. Modal akhir tuan akhilah tanggal 31 Desember. Nah, inilah perubahan modal awal tuan akhilah dari 240 sekarang jadi 245 850 karena ada keuntungan dan prive. Tuh, berarti sudah selesai kita membuat laporannya. Yang terakhir kita membuat laporan posisi keuangan. Oke. Kita akan buat laporan posisi keuangan. Dibuatnya di 11 ini. Nah, apa kan? Kita ganti laporan posisi keuangan, dan ingat untuk membuat laporan posisi keuangan itu bukan untuk periode yang berakhir karena akan digunakan selanjutnya. Berarti ini per 31 Desember 2019. Artinya apa? Artinya semua harta, utang dan modal itu per 31 Desember masih sekian. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal memindahkan saja di kolom ini. Caranya adalah kita lihat laporan posisi keuangan itu kan ada namanya aset sama di sini adalah liabilitas dan ekuitas. Nah, ada begini, ya. Caranya ini. Nah, kemudian setelah itu baru kita pindahkan yang merupakan aset itu adalah yang di debit ini, ya. Masukkan dulu sini. Oke.
Nah, nilainya yang mana? Nilainya adalah yang sini nih. Kasnya, piutangnya, perlengkapan, sewa, dan peralatan. Kan? Nah, peralatannya tidak disebut pendapatan karena harus dikurangi dengan akumulasi. Nah, terus habis itu di sini akumulasi dikurangi dengan akumulasi pengusutan. Nah, akumulasi pengusutannya berapa? Akumulasi pengusutannya adalah 500. Maka hasil yang di sini adalah hasil perawatannya yang sudah dikurangi dengan akumulasi pengusutannya. Oke, tinggal sekian. Kemudian ada lagi sudah, gitu ya. Maka kita jumlahkan. Hasilnya adalah 277. Ini namanya total aset. Total aset. Tuh. Nah, untuk yang sebelah sini, untuk yang sebelah kirinya berarti ini adalah kolom liabilitas. Ini terdiri dari 1 utang usaha, kemudian ada utang gaji. Nah, ini nanti dijumlahkan. Utang usahanya kemudian ditambah dengan hutang gaji. Oke, masukkan dulu di sini. Utang usahanya adalah sebesar ini, kemudian utang gajinya sebesar utang gaji. Kalau di sini utang gaji, jadi total hutang semuanya adalah utang usaha tambah utang gaji. Oke, sekian. Kemudian ditambah dengan modal. Tuan Akila. Modalnya diambilkan dari modal akhirnya. Oke. Lalu kita jumlahkan. Hasilnya harus balance dengan yang di sebelah aset. Oke, sudah benar. Nah, kalau sudah selesailah dalam pembuatan laporan keuangan. Jadi dalam hal ini Ibu hanya menyampaikan 3 laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Di mana ketika menyusun ini, landasan dasar kita adalah neraca lajur. Lihat saja kolom laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, itu saja. Jadi nggak usah kemana-mana. Jadi hasilnya seperti ini. Gitu ya. Ibu akhiri untuk penjelasan mengenai pembuatan laporan